Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurningsi, NPM 2429061033 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cut Nyadin, Medan. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang jendela kerja Microsoft Word dan juga beberapa tutorial seperti tutorial cara membuat halaman berbeda antara cover, halaman dengan nomor Romawi dan juga halaman dengan angka yang biasa. Dan juga saya akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana sih caranya membuat daftar isi otomatis. Nah, pertama tentang jendela kerja Microsoft Word. Dalam jendela kerja Microsoft Word, ada yang paling pertama kali kita lihat di atas adalah bilah judul, yaitu di sini saya memberikan judul ilmu komputer dengan keterangannya adalah di sini Microsoft Word. Nah, kalau kita menggunakan Microsoft Excel, PowerPoint itu akan tertera di sini juga Microsoft PowerPoint ataupun Excel. Namun dikarenakan ini adalah jendela kerja Microsoft Word, maka tertulislah Microsoft Word. Lalu dalam ini dikenal dengan namanya pita atau ribbon, di mana ini pita atau ribbon, di mana ini terdiri ada file, home, insert, page layout, reference, mailings, review, dan juga ada view. Nah, biasanya kalau kita mensinkronisasikan antara Microsoft Word dengan aplikasi, biasanya akan ada tambahannya di sini. Contoh kayak kita menggunakan aplikasi Zotero. Nah, biasanya dia akan juga muncul di sini. Nah, kalau yang bagian bawah ini ada yang ini namanya bilah status, di mana ini ada keterangan halaman, keterangan jumlah kata, dan juga ada bahasa yang kita gunakan. Lalu kalau di sebelah kanan bawahnya ada keterangan tampilan yang bisa kita gunakan, seperti contoh kita mau mengecilkan teks, mengecilkan tampilan, atau membesarkan tampilan, kita bisa menggunakan yang bagian ini. Nah, untuk di bagian ini, kalau kita pencet, dia akan muncul sebentar. Nah, kalau kita pencet ini, dia akan muncul rule atau penggaris, di mana ini adalah penggaris dengan horizontal, ini penggaris yang vertikal. Nah, dalam jendela kerja Microsoft Word, yang latar putih ini dikenal dengan namanya area dokumen, di mana disinilah kita mengedit ataupun membuat teks di sini. Nah, dalam jendela itu di bagian home atau beranda ini tertera banyak tools yang bisa kita gunakan, yang paling umum kita gunakan, dimana ini ada jenis font. Di sini banyak jenis font yang bisa kita gunakan, ada juga jenis ukuran fontnya, dan juga kita bisa lalu di sebelah A yang besar dan A kecilnya adalah untuk membesar mengecilkan teks. Contohnya kita menggunakan contoh kayak kita pakai ini. Nah, kalau kita pencet dia akan besar, kalau kita pencet yang ini dia akan kecil. Nah, kalau yang A yang ini, A besar A kecil ini bisa kita gunakan untuk contoh kita mau caps lockkan sebuah kalimat tanpa kita harus mengulangnya lagi. Contoh kalimat ini kita blok, kita klik yang ini. Nah, dia akan menjadi caps lock dengan sendirinya. Seperti ini. Lalu ada keterangan B, ini adalah bold, yang ini adalah italic, ini ada underline. Contohnya kata-kata ini deh, misal. Nah, kata ini kalau kita klik, kita akan menjadi tebal, bold. Nah, seperti ini. Kalau kita mengklik yang italic ini, dia akan miring seperti ini. Lalu kalau kita klik yang underline ini, O, dia akan ada garis bawahnya. Dia akan ada garis bawah seperti ini. Ini contoh tadi yang bold seperti ini. Ini contohnya kalau kita pakai yang italic. Nah, ada juga dia kalimat yang bisa kita tools yang bisa kita gunakan untuk mencoret kalimat adalah yang ini. Nah, dia akan
tercoret seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu di bagian paragraf ini ada banyak paragraf yang bisa kita gunakan. Contohnya, contohnya ini deh. Ini ada rata kiri, ada rata tengah, rata kanan, dan juga ada rata kiri kanan. Nah, biasanya kita menggunakan yang rata kiri kanan ini karena dia pas antara kanan dan juga kirinya. Nah, kalau yang ini adalah spasi yang bisa kita gunakan. Contoh kita pakai spasi ini nih. Nah, kita juga bisa request spasi yang mau kita gunakan seperti apa juga bisa. Lalu ada di sini yang atas ini adalah bullet. Nah, yang bisa kita gunakan kayak kita mau buat penomoran tapi nggak nomor gitu, kayak simbol yang bisa kita gunakan. Contohnya kita bisa pakai ini. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah nomor yang bisa kita gunakan. Contohnya ini, kita kasih nomor, misal kita kasih nomor seperti ini, nanti akan ada jadi nomornya seperti ini. Lalu kalau kita membuat sebuah makalah ataupun karya ilmiah lainnya, biasanya kita harus, bukan biasanya lagi, umumnya dan pastinya kita harus tahu kertas apa yang kita gunakan, margin apa yang kita pakai gitu kan. Nah, untuk itu kita bisa klik yang pack layout ini, kita klik yang size ini adalah kertas yang bisa kita gunakan. Ada dia legal, letter, A3 sampai dengan atau kita juga bisa membuat kertas tersendiri. Contoh ini tampilan beberapa kertasnya, misal kita gunakan yang A3. Nah, dia akan seperti ini tampilan dari kertas A3. Atau kita gunakan misal yang BS. Nah, dia akan seperti ini. Namun kita biasanya menggunakan A4. Ini. Lalu untuk marginnya biasanya itu kalau kayak skripsi bisa menggunakan margin 4433 yang seperti ini. Atau kalau kalian mau membuat margin tersendiri bisa yang custom margin ini. Nah, yang ini. Lalu di sini ada tombol columns. Ini adalah tombol yang bisa kita gunakan untuk kita membuat kolom di kalimat, maksudnya gini deh, contohnya seperti ini. Ini kan satu paragraf gitu, satu tempat gitu kan. Kalau kita klik yang dua ini, dia akan menjadi dua tempat. Ini 3, maaf. Nah, kalau dua dia akan jadi dua tempat ini, dia terpisah seperti ini, nggak jadi satu kayak ini. Bisa juga kita klik juga yang 3, nah akan jadi seperti ini. Lalu bagaimana sih caranya membuat halaman yang berbeda antara covernya, halaman Romawi dan juga halaman angka biasa? Caranya adalah kita klik header footer dengan 2 kali klik di bawah. Nah, lalu kita klik insert, kita klik page number, kita klik bottom of page, atau kalian mau request sendiri bisa, tapi contoh kita bottom of page. Nah, kita contoh pakai klik number 2. Nah, dia akan ada di sini nomor. Lalu bagaimana caranya biar bisa hilang? Caranya adalah kita klik yang different free space ini. Nah, dia akan hilang dengan sendirinya. Lalu kita kembali lagi ke sini. Dan setelah kembali, kita klik yang pack layout, kita klik bricks, kita klik niche pack. Dah. Setelah itu kita klik lagi ini header footer di sini. Kita klik, nah dia akan menjadi section 1, section 2. Artinya ini sudah terpisah antara header footer yang satu dan juga header footer yang kedua. Nah, pertama kita klik dulu yang different free space ini, kita nonaktifkan. Lalu kita klik lagi insert, klik lagi page number, bottom of page, print number 2, baru klik kita page number, klik bottom of page, page number 2, lalu klik lagi page number, kita klik yang formatnya. Nah, kita kan mau ini yang Romawi ya, baru deh kita cari yang angka Romawi. Nah, ini yang angka Romawi. Kita mulai start out dari angka 1.
OK. Nah, dia akan menjadi angka Romawi di sini. Romawi. Lalu bagaimana caranya bagian pendahuluan ini menjadi angka satu biasa? Caranya sama seperti tadi, kita klik lagi, kita ambil yang dari sini aja. Baru kita klik lagi back layout, klik bricks, klik next page, lalu klik yang bagian sini, header folder ini kita klik lagi. Nah, lalu ini kan menjadi section 3. Lalu kita klik insert, klik page number, bottom of page, plain number 2. Lalu kita klik page number ini, kita klik format page number. Nah, ini kan kita mau angka satu biasa dong. Kita cari yang angka satu biasa. Nah, ini angka satu biasa. Kita ambil dari angka 1 juga, klik OK. Nah, ini menjadi angka 1. Nah, ini di cover nggak ada halamannya. Di sini sudah angka 1 Romawi, angka 2 Romawi, dan juga di sini angka 1 biasa. Sampai juga seterusnya. Lantas bagaimana caranya membuat daftar otomatis daftar isi otomatis? Nah, caranya sebentar, kita untuk mempermudah ininya kita bisa klik yang find. Kita klik find deh, jadi akan ada navigasi di sini, atau bisa juga kita menggunakan Ctrl F. Nah, setelah itu kita klik yang ini, kita blok kata pengantar. Dah, baru itu kita klik heading 1. Nah, sebelum kita klik kanan dulu supaya dia nggak akan seperti tadi. Kita klik kanan, kita klik yang update heading 1. Nah, kita klik coba. Nah, di sini dia sudah ada di sini. Lalu lanjut lagi, kita klik blok yang daftar isi. Kita klik heading 1 juga. Di sini juga dia sudah ada. Oh, no. Ini kita hapus dulu. Dah. Baru lanjut kita. Nah, ini kan terpisah. Kalau kita tetap blok keduanya, dia akan tetap terpisah. Nah, seperti ini. Kan kalau kita mau membuat daftar isi kan harus sambung ya. Nah, caranya kita harus menyambungkannya dulu ke atas. Nah, dia akan seperti ini. Lalu untuk yang latar belakang, kita menggunakan heading kedua. Klik kanan juga, klik update heading 2. Nah, dia akan seperti ini. Lanjut untuk rumusan masalah, heading 2 juga. Lanjut juga tujuan penulisan, menggunakan heading 2 juga. Untuk bab 2 kita sama seperti bab 1 tadi, kita satukan dulu nih menjadi satu lurusan. Kita klik heading 1. Nah, untuk ini kalau kita klik yang heading 2, dia akan lanjut menjadi 1,4. Lantas bagaimana caranya menjadi tetap 2,1? Caranya adalah kita klik yang di sini paling bawah ini. Kita klik save selection. Kita klik ini, kita ubah aja contoh judulnya SB2 aja deh. Baru kita klik modify. Setelah itu list paragraf ini kita klik, kita ganti dengan heading 2. Nah, ini kita atur aja tebalnya seperti apa, atau kita mau miring segala macamnya. Nah, kita pakai yang tebal. Lalu kita klik OK. Nah, dia akan menjadi 2,1. Lanjut lagi kita ke bagian 2. Kita klik yang ini, judul baru yang kita buat tadi. Kita klik juga yang 2,3, menggunakan yang kita buat tadi. Lanjut kita masuk ke bab 3. Nah, kita sama juga kayak tadi. Ini menjadi agak hancur ya, gara-gara karena tadi saya edit untuk penjelasan bagian jendela Microsoft Word. Tapi nanti bisa kita atur lagi. Nah, klik yang heading 1. Untuk kesimpulan ini kita sama kayak buat di heading 2 tadi, kita harus membuatnya ulang. Kita klik save selection. Nah, contoh kita SB3. Modify list paragraph, kita ubah menjadi list paragraph yang heading 2. Lalu ini kita tebalkan.
klik OK. Nah, akan seperti ini. Terakhir kita yang daftar pustaka. Daftar pustaka kita menggunakan heading 1. Nah, selesai. Lalu kita kembali deh ke daftar isi tadi. Nah, ini daftar isinya. Lalu tinggal kita klik aja. Nah, kita klik yang reference. Reference ini kita klik. Lalu kita klik yang table of contents. Nah, kita klik aja yang paling awal ini. Nah, dia akan menjadi daftar isi otomatis tanpa kita harus membuatnya manual. Tinggal kita edit aja, kita buang yang nggak perlu, kita edit yang dibutuhkan. Nah, ini kan belum rata ya, maksudnya dia belum sama dengan teks yang lain. Yang teks yang lain kan Times New Roman ya, ini kan belum. Tinggal kita edit aja, kita blok, klik home, klik ini, klik Times New Roman. Ini kalau kita mau ubah silahkan, contoh kita pakai 14, contoh kita juga mau menggunakan paragraf yang 1,15 atau 2,0 bisa, contoh di 1,15. Nah, selesai. Sudah menjadi daftar isi otomatis di sini. Nah, catatan ya teman-teman, kalau kita membuat daftar isi otomatis, nah kita harus dahulu membuat halamannya dulu. Jangan kita membuat daftar isi tapi kita nggak buat halamannya dulu, itu akan kacau. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.